Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman mahasiswa yang ada di mata kuliah digital marketing, mahasiswa pertukaran pelajar dari Dikti. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi berikutnya pada modul 2 di digital marketing, yaitu tentang strategi digital marketing. Baik, saya akan share screen tentang materi tersebut. Oke, materi kita hari ini adalah tentang strategi digital marketing. Agenda yang termasuk pada materi ini adalah kita akan berbicara tentang konsep strategi dari pemasaran digital, kemudian analisis kinerja bisnis, analisis lingkungan bisnis, dan merancang strategi pemasaran digital. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep digital marketing strategy. Kalau pada pertemuan sebelumnya, di modul pertama, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana peranan digitalisasi dalam sebuah strategi pemasaran. Nah, sekarang saya mulai masuk ke digital marketing strateginya. Bagaimana kita merancang sebuah strategi pemasaran dengan melibatkan digitalisasi di dalamnya. Pada dasarnya, konsep digital marketing strategi itu adalah kalau sebelumnya pada manajemen pemasaran yang konvensional atau tradisional, tanpa kita melibatkan digitalisasi, pada dasarnya kita tetap memperhitungkan tentang customer segmentation, targeting, dan positioning. Namun dengan kita melibatkan digitalisasi, harusnya ini menjadi lebih mudah dilakukan, menjadi lebih tepat sasaran untuk dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah memilih kelompok target pasar secara spesifik, serta menentukan bagaimana menyampaikan nilai kepada konsumen sebagai proposisi produk atau layanan. Kalau di strategi pemasaran yang konvensional, biasanya kita lebih susah mengkarakteristikkan atau mengklasifikasikan konsumen kita karena bergantung dari konsumen siapa yang mendatangi kita. Namun berbeda dengan digital marketing strategy. Karena di sini kemungkinan bahwa produk dan layanan kita dilihat oleh berbagai macam orang. Nah, di sini kita bisa melihat sebenarnya produk dan layanan kita ini cocoknya untuk siapa, gitu ya. Kita bisa fokuskan untuk apa. Jadi seringkali pemasar itu cenderung untuk membuat strategi yang untuk siapa saja, tanpa mengklasifikasikan segmen pasarnya, target pasarnya, dan tidak membuat positioning pada produk dan layanannya. Sehingga strategi marketingnya cenderung menjadi redundant, dalam artian tumpang tindih, tidak tepat sasaran, menjadi lebih tidak efektif, gitu ya. Namun melalui digital marketing diharapkan kita menjadi lebih spesifik dan fokus hanya tertuju strategi kita adalah pada segmen yang kita tuju, pada target pasar yang kita tuju, dan sesuai dengan positioning yang kita harapkan pada produk dan layanan kita. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan online value proposition, yaitu kemampuan memberikan kesan pengalaman online melalui konten, desain visual, interaktivitas, penyajian informasi, penggunaan media yang beragam, serta adanya relevansi atau kesesuaian antara sajian online dan secara aktual. Dalam hal ini artinya ketika kita sudah menentukan target pasar kita, segmen pasar kita, dan positioning produk dan layanan kita, maka kita akan tahu konten seperti apa yang sesuai sebenarnya. Kalau misalkan target market kita adalah anak muda, maka tentunya kita akan membuat konten yang sesuai, yang disukai, yang relevan untuk anak muda. Namun berbeda halnya kalau misalkan kita tahu bahwa target market kita adalah misalkan ibu-ibu rumah tangga, maka kita harusnya membuat konten yang sesuai dengan minatnya ibu-ibu rumah tangga, gitu ya. Kalau misalnya kita tiba-tiba bikin konten misal yang berbau Korea gitu ya, belum tentu ibu-ibu rumah tangga suka.
Tapi mungkin kalau kita bikin kontennya misalkan nyinggung-nyinggung sinetron, misalkan kayak gitu, bisa jadi itu suka. Termasuk sampai nantinya kita misalkan memilih influencer, kita memilih channelnya gitu ya, misalkan medsos mana yang kita masuki. Setiap medsos itu punya segmennya sendiri-sendiri gitu ya. Yang mainan Twitter siapa sih? Yang mainan IG siapa sih? Yang mainan Facebook siapa sih? Itu kan punya karakteristik sendiri-sendiri. Contohnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah ketika kita menyusun digital marketing strategi, konsepnya adalah kita harus tahu dulu customer segmentation-nya, targeting-nya, positioning-nya, kemudian kita tahu proposisi produk dan layanan kita, dalam hal ini adalah value apa yang kita tawarkan, keunggulannya apa sih gitu ya produk dan layanan kita. Gitu ya. Setelah itu baru kita tahu online value proposition-nya. Melalui media apa kita akan memberikan atau menginformasikan hal itu kepada target pasar kita. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ini penjelasan tentang proses generik strategi pemasaran digital. Teman-teman bisa lihat nih ya. Awalnya adalah kita harus tahu dulu bisnis objektifnya apa. Dalam artian ini tujuan bisnis kita apa? Misalkan meningkatkan sales, misalkan kita mau membuat brand awareness kita menjadi lebih baik, orang menyadari bahwa kita pemain baru, kita punya produk baru, misalkan kayak gitu. Nah, ditetapkan dulu nih bisnis objektifnya apa. Kemudian kalau udah kita baru bisa setting kita e-marketing objektifnya apa. Jadi kalau mau meningkatkan penjualan, marketing objektifnya mesti kayak gimana? Mungkin misalkan kita bisa promosi, misalkan kita indikator dari meningkat penjualan atau meningkat laba, berarti misalkan penjualan kita meningkat sekian persen, gitu ya, misalkan. Kemudian banyak yang ngelihat produk kita, misalkan kayak gitu. Banyak yang nanyain produk kita, banyak yang follow sosmed kita. Nah, itu kan ada indikator-indikatornya. Kita set dulu. Kalau kita mau meraih bisnis objektif, apa aja nih? Set e-marketingnya apa aja gitu. Digital marketingnya objektifnya mesti apa aja gitu ya. Kemudian dalam setiap langkah ini yang kita harus perhitungkan adalah bagaimana mengevaluasinya, mengkontrolnya seperti apa, menilainya kayak gimana, gagal dan berhasilnya ini ukurannya apa, gitu ya. Kalau udah, baru kita akan buat marketing strateginya. Ini ada e-marketing, berarti digital gitu ya, digital marketing strategi. Kemudian baru kita akan implementasikan strategi tersebut. Kemudian baru ada measurement-nya, terakhir gitu ya. Terakhir kita ukur, berhasil atau enggak kemarin kita buat strateginya. Ini menjawab enggak, jadi nanti ukurannya baliknya adalah setelah kita dapat hasil akhirnya, ini mampu menjawab enggak bisnis objektifnya. Ya. Oke, kemudian ada salah satu framework gitu ya yang biasa digunakan pada digital marketing. Dikenalnya adalah SOSTEC. SOSTEC ini apa? S pertama adalah situation analysis, O-nya objektif, S-nya strategi, kemudian tactics, action, dan control. Disingkat jadi SOSTEC. Ini adalah sebuah framework atau kerangka yang biasanya digunakan untuk menetapkan sebuah digital marketing strategi. Teman-teman nanti bisa lihat gitu ya, ada aspek apa saja yang termasuk dalam situation analysis, dalam objektif, dalam strategi, dalam tactics, action, and control. Gitu ya. SOSTEC is a framework used for marketing and business plans, also known as marketing planning process. Gitu ya. Jadi ini adalah proses. Kalau kita mau menyusun strategi, setidaknya seperti ini prosesnya. Kerangkanya seperti ini yang harus kita lalui. Oke. Saya akan jelasin satu-satu aspek dari SOSTEC. Yang pertama tadi S-nya adalah situation analysis. Apa sih situation analysis? Pada intinya adalah situation analysis ini adalah gambaran kondisi perusahaan saat ini. Ya. Saat ini perusahaan ini seperti apa? Bisnis kita seperti apa kondisinya? Itu yang kita gambarkan pada situation analysis. Termasuk kita melihat
eh, trennya apa sih yang berlaku. Jadi nanti kalau kita bilang situation analysis, nggak hanya kita bicara tentang kondisi internal perusahaan kita. Kita harus melihat kondisi internal, tapi kita juga harus melihat kondisi eksternal. Karena apa? Kita nanti bersaingnya adalah bukan secara internal, kita bersaingnya kan di pasar bebas gitu ya. Banyak rival, banyak kompetitor, ada tren yang berlaku, ada kebijakan. Nah, itu kita tinjau gitu ya. Jangan sampai kondisi perusahaan kita sekarang kita ngerasanya kayaknya oke toh, kayaknya oke, penjualan oke, tapi kita nggak bisa memprediksi kira-kira nanti setahun ke depan, 2 tahun ke depan perusahaan kita masih bisa survive nggak? Kita harus memperhitungkan kira-kira berapa banyak kompetitornya, ada nggak kemungkinan orang akan masuk dalam peta persaingan kita gitu. Kemudian kita ngelihat contohnya misalkan saya bikin usaha misalkan kopi, usaha kopi saya misalkan di daerah Rawamangun, misalkan kayak gitu. Saya merasa bahwa pada awalnya usaha saya mah baik-baik aja gitu ya, penjualan oke gitu. Tapi kita harus memprediksikan, mampu mengestimasi kira-kira setahun, 2 tahun ke depan masih bisa survive nggak? Kita bisa ngelihat dulu 2 tahun yang lalu, misalkan saya sendirian sebagai pemilik bisnis kopi di Rawamangun. Kemudian setelah berjalan berapa bulan, 1 tahun, 2 tahun, udah seberapa banyak nih density-nya atau misal kepadatannya orang yang punya usaha sejenis dengan saya yang ada di Rawamangun. Dengan begitu kita bisa ngelihat bahwa oh kondisi pasarnya makin rapat nih gitu ya. Terus kompetitor saya nawarin apa aja sih? Jangan-jangan saya selama ini nutup mata dan telinga sehingga customer saya bisa mungkin aja berpindah ke tempat yang lainnya karena menawarkan hal yang lebih up to date atau lebih sesuai menjawab kebutuhan pasar saya. Nah, jangan sampai hal itu terjadi gitu ya. Dan dengan digitalisasi harusnya kita bisa menarik tren itu secara lebih praktis, ringkas gitu ya, karena kita lihat sosmed, kita lihat obrolan orang-orang di dunia digital gitu ya. Jadi kita bisa narik big data harusnya untuk jadi basic research kita. Untuk kita menentukan strategi ke depannya mau apa lagi nih gitu. Saya udah punya bisnis kopi mau diapain lagi gitu ya. Saya mau tambahin apa lagi nih. Nah itu kan menentukan strategi-strategi supaya tepat sasaran, supaya nggak buang-buang biaya, mesti kayak gimana. Contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kita lihat dari situation analysis yang berikutnya gitu ya. Kalau tadi adalah tentang kondisi internal perusahaan. Kemudian adalah marketing mix. Ini masih internal. Kita lihat dulu harga kita dibandingkan kompetitor seperti apa, gitu ya. Produk kita dibandingkan kompetitor seperti apa. Kemudian place kita kayak gimana, promotion kita kayak gimana. Di sini kemudian ada people, process, and physical evidence. Seperti kita ketahui sebenarnya marketing mix itu ada yang mengenal dengan 4P gitu ya. Hanya product, price, place, and promotion. Itu adalah untuk yang dia selling the goods gitu ya, untuk yang menjual barang. Memang seperti itu. Namun demikian, marketing mix ini menjadi berkembang ketika ada yang menawarkan jasa gitu ya. Ada 3P tambahan yang dinilai ketika orang menawarkan jasa. Ada proses, people, and physical evidence gitu ya. Jadi dilihat prosesnya seperti apa gitu ya. Kemudian proses dalam artian misalkan delivery-nya, proses delivery-nya lama atau enggak, misalkan logistiknya, supply nganterin bahan pasoknya seperti gimana, cepat atau enggak, semacam itu ya. Kemudian storage-nya seperti apa atau penyimpanannya, itu termasuk di dalam si 7 piece ini. Kemudian ada people-nya. People-nya kayak gimana? Karena kita terkait dengan jasa. Produknya udah oke, tapi ketika itu tidak diikuti dengan layanan yang baik, dengan people yang mumpuni gitu ya, untuk menyajikan produk itu kepada customer, maka produk itu tidak
menjadi bernilai gitu ya. Makanannya enak, tapi ternyata customer service-nya atau pelayannya nggak bisa menceritakan tentang enaknya produk ini gitu ya, atau pelayanannya nggak ramah, maka nggak akan mendukung. Orang walaupun makanannya enak nggak mau balik lagi, contohnya seperti itu. Kemudian ditambah lagi ada physical evidence. Kalau dalam hal kita bicara tentang digital, ini bisa diartikan misalkan website quality-nya gitu ya, user experience-nya udah bagus atau enggak, kemudian user interface-nya udah keren apa enggak, navigasinya udah cukup mudah atau enggak, itu termasuk di physical evidence. Gimana orang punya kenyamanan ketika dia menggunakan platform digital kita, gitu ya. Kurang lebih seperti itu kalau kita bicarakan tentang marketing mix. Kemudian berikutnya adalah yang di awal kita menetapkan market segmentation, gitu ya. Ini masih tentang situation analysis ya, gitu ya. Jadi banyak item yang harus kita lihat gitu dalam performa internal bisnis kita. Yang pertama market segmentation. Segmen pasar kita siapa sih gitu ya. Ini bisa ditinjau dari 4 aspek. Aspek geografi, aspek demografi, aspek psikografi, dan aspek behavior atau perilaku. Nanti silakan dilihat gitu ya. Nah, ini untuk apa? Untuk menentukan nantinya strategi pemasaran digital kita mesti yang kayak gimana ya. Contoh nih ya, geografi, berdasarkan geografi. Kita jualannya untuk orang yang di area mana nih gitu ya. Kemudian climate-nya seperti apa gitu ya. Community-nya seperti apa sifatnya, itu menentukan strategi kita. Kemudian secara demografi, kebanyakan pembelinya berumur berapa sih? Kayak tadi saya bilang gitu ya. Kalau misalkan rata-rata pengguna kita misalkan orang yang milenial, maka kita dekatinya ya dengan cara yang disukai oleh orang-orang milenial gitu ya. Kemudian gendernya, laki-laki atau perempuan, tentunya punya pendekatan strategi pemasaran yang berbeda gitu ya, antara laki-laki dan perempuan. Kemudian psikografik terkait dengan budget, belief, value gitu ya. Ada value tertentu nggak yang diyakini oleh customer tersebut sehingga kita mendekatinya dengan strategi yang pas dengan value mereka. Begitu juga dengan behavior dan seterusnya. Kemudian ini adalah yang tadi saya bilang, membandingkan kondisi internal perusahaan dengan sesuatu yang ada di luar dari eksternal. Maka kita buat yang namanya SWOT analysis gitu ya. Kalau strength and weakness adalah menggambarkan tentang kekuatan dan kelemahan dari sisi internal, dari internal bisnis kita, kemudian opportunity and threat itu adalah menggambarkan peluang dan ancaman dari sisi eksternal. Kadang-kadang teman-teman suka agak susah membedakan yang mana yang misalkan strength, yang mana yang opportunity, atau yang mana yang weakness, yang mana yang threat. Bedanya adalah dia akan menjadi strength gitu ya, ketika itu bisa kita kontrol. Gitu ya, karena itu sifatnya internal. Tapi dia akan menjadi opportunity gitu ya, menjadi peluang ketika sesuatu itu tidak bisa kita kontrol. Contohnya, misalkan bisnisnya adalah bisnis kopi. Kemudian strength-nya atau kekuatannya adalah kopi saya, misalkan biji kopi murni, misalkan kopi Bali, misalkan kayak gitu ya. Itu adalah strength saya, gitu, kekuatannya. Karena apa? Saya bisa kontrol itu. Saya tahu betul bahwa kopi Bali itu adalah kopi saya, gitu ya. Itu kekuatan. Kemudian opportunity-nya apa, gitu ya? Peluangnya apa? Peluangnya adalah ternyata misalkan saya buka kedai kopinya kayak tadi ya di Rawamangun. Orang-orang di sekitar Rawamangun setelah saya research mereka memang menggemari kopi Bali. Nah itu opportunity. Itu kan sesuatu yang nggak bisa saya kontrol ya. Selera contohnya, selera orang. Itu nggak bisa kita kontrol. Tapi itu akan menjadi opportunity ketika selera itu match dengan apa yang kita punya. Ya. Nah, sebaliknya tentang weakness and threat. Weakness itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol, ya.
threat itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Contoh misalkan, saya tahu weakness-nya adalah karena usaha ini masih usaha yang pemula, masih yang baru. Weakness saya adalah misalkan jumlah tenaga kerja saya tidak banyak, misalkan itu. Saya sadar itu kan bisa saya kontrol ya. Saya mau nambah jumlah pekerja, saya mau mengurangi jumlah pekerja, itu kan bisa saya kontrol. Sehingga itu di wilayah internal saya. Kemudian kalau threat contohnya adalah misalkan saya buka kedai kopi, ternyata ada pemberlakuan PPKM, sehingga kedai-kedai tidak boleh buka selama PPKM, misalkan nggak boleh minum di tempat, gitu ya, kecuali misalkan take away. Itu kan nggak bisa saya kontrol ya, saya nggak bisa mempengaruhi kebijakan itu untuk pro kepada saya. Seperti itu contohnya. Maka itu adalah menjadi ancaman buat saya, oh bisnis saya mati dong kalau misalkan orang nggak boleh minum di kedai saya. Padahal kan saya tadinya menawarkan misal kedai yang Instagramable. Nggak kerasa dong Instagramable-nya kalau misalkan dia harus take away, contohnya gitu. Berarti saya harus ubah strateginya menjadi digital marketing. Gitu ya. Nah, itu adalah sebuah threat yang kita baca untuk mengawali kenapa kita perlu membangun strategi digital marketing. Contohnya kayak tadi, ya. Oh ada PPKM, udah nggak bisa berjualan secara konvensional, maka saya harus beralih ke digital. Itu jadi awal, gitu ya. Awal kita melihat kondisi situation analysis kita, kenapa kita perlu menerapkan digital marketing strategy. Di sini ada contoh tentang SWOT analysis, silakan nanti teman-teman baca, karena saya akan share materinya. Kemudian yang berikutnya adalah Porter's Five Forces Analysis. Ini sebenarnya bebas buat teman-teman pakai Porter's Five Force Analysis, mau pakai analisa PESEL, gitu ya. PESEL itu politik, ekonomi, sosial, macam kayak gitu ya. Itu silahkan ya, apapun. Yang jelas, analisis ini adalah analisis tentang kondisi lingkungan eksternal, gitu ya. Kita melihat contoh ini kenapa penting gitu ya. Contoh kita mau launching new product misalkan kayak gitu. Kita lihat dulu kondisinya lagi kayak gimana ya. Kalau misal kita launching new product terus tiba-tiba kita baru ngejalanin lockdown 2 hari, kira-kira cocok apa enggak sih? Orang kan lagi masih fokus-fokusnya sama lockdown nih gitu ya. Kayaknya belum pas deh waktunya untuk launching new product ya. Misalkan seperti itu. Nah, gimana kita ngelihat momen, kita ngelihat kondisi di luaran seperti apa, itu yang jadi dasar analisis kita ketika kita membuat sebuah keputusan. Ya. Oke, jadi ini contohnya adalah competitive rivalry within industry. Kita ngelihat analisis daya saing pasar. Gitu ya. Kita ngelihat power of suppliers-nya kayak gimana sih. Kita megang nggak supplier besar yang akan support produk kita, yang ada continuity supply ke kita. Jadi nggak terputus sehingga layanan kita ke customer aman. Misalkan Anda sebagai reseller contohnya. Saya punya nggak power of suppliers gitu ya. Contohnya lagi power of customer. Ini juga lingkungan di luar kita gitu ya, yang nggak bisa kita kendalikan, tapi kita bisa upayakan kalau strategi kita pas gitu ya. Kemudian ada threat of new entrants gitu ya. Mungkin saja akan ada reseller-reseller yang lain yang mungkin lebih menarik dibandingkan saya. Strategi mereka bikin kontennya, misalnya kayak gitu ya. Kemudian threat of substitute product. Kayak tadi misalkan saya jualan kopi gitu ya. Mungkin aja sekarang kopi udah turun atau saturate marketnya terus diganti sama bubble. Oh, itu kan bisa itu. Karena bubble itu adalah substitute. Jadi kalau kita mau melihat kompetitor itu tidak hanya yang produk sejenis gitu ya. Produk substitusi itu bisa jadi kompetitor kita. Karena apa? Orang bosen kalau minum kopi terus-terusan gitu ya. Tiap hari ditawarin kopi pasti bosen. Pertama enak, kedua oke, ketiga dia masa kopi mulu sih pengen yang lain gitu ya. Maka mungkin saja di situ akan masuk bubble misalkan gitu ya, boba. Nah, seperti itu kita harus memperhitungkan yang tadi density atau kerapatan usaha ini nggak cuma kita lihat dari produk yang sejenis, tapi adakah substitusi produk yang bisa menggantikan peran dari produk kita. Oke.
Kita beranjak ke, kalau sospek tadi situation analysis, yang kedua adalah objektif atau tujuan. Ya. Tujuan ini mencakup secara umum adalah apakah tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana mengukur keberhasilan pencapaiannya. Ya. Jadi intinya itu. Karena apa? Ketika kita menerapkan sebuah tujuan, maka itu harus measurable, harus bisa terukur. Misalkan, terjadi peningkatan penjualan sebesar 10%. Berarti kita punya data awal di situation analysis, contohnya penjualan kita sekarang berapa. Ya. Misal 100, kalau meningkat 10%, berarti harusnya penjualan kita meningkat menjadi 110. Measurable yang kedua adalah berapa lama gitu ya. Kalau tadinya misalkan penjualan kita 100 itu dalam jangka waktu 2 bulan, misalkan harusnya ini meningkat 110 tapi dalam jangka waktu 1 bulan gitu ya. Itu adalah measurable. Jadi jangka waktunya, kemudian jumlahnya itu semuanya terukur sehingga kita bisa lihat gitu ya. Kalau misalkan dalam 1 bulan tadinya kita 2 bulan 100, kemudian kita berharap objektif kita adalah 10%, namun lebih shorten, kita tarik menjadi sebulan 110, kita bisa lihat lah bulan depan kira-kira dalam 1 bulan nyampe nggak 110. Oh ternyata misalkan 80 gitu ya. Kita bisa, oh berarti ketinggian nih kayaknya saya taruh targetnya, objektifnya, berarti turunin dikit, kayaknya kapasitas saya cuma sekian. Itu contohnya ya. Jadi ini ketentuan dari objektif adalah SMART singkatannya gitu ya. Yang pertama spesifik, ya tadi spesifik mau berapa persen, jumlah unitnya berapa, peningkatannya gitu ya. Kemudian measurable, terukur, attainable dalam artian achievable, bisa dicapai gitu ya. Jadi kita nggak bisa misalkan menetapkan tujuan terus yang di awang-awang gitu ya, yang nggak relevan, itu nggak bisa gitu ya. Kita harus menetapkan sebuah tujuan, sebuah target, tapi yang rasional untuk dicapai. Yang kedua adalah relevan gitu ya, relevan dengan kondisi perusahaan kita. Kemudian ada T, timely, jangka waktunya mau berapa lama gitu ya. Kemudian objektif ini mencakup 5S gitu ya. Kalau tadi udah terukur, tadi ya spesifik, measurable, attainable, relevant, timely. Kalau udah objektif ini adalah mencakup 5S. Ada sell, serve, speak, save, and sizzle. Ya. Sell, grow sales-nya gitu ya. Mau tumbuh berapa banyak, berapa persen, berapa unit pertumbuhan sales-nya. Kemudian serve-nya. Kita harus punya objektif, value apa yang akan kita tingkatkan. Kita misalkan kemasannya kita bagusin kah, layanan kita tambah misalkan kalau tadi kita jualannya misalkan cuma pakai WhatsApp, kita tambah pakai sosmed mungkin, atau kita tambah lagi kita mau berpartner dengan Gojek mungkin, kayak gitu ya. Nah, itu adalah add value. Ya, atau kita tambah misalkan fitur produk kita. Kemudian yang S ketiga adalah speak. How to get closer to customer. Ya, gimana caranya kita meningkatkan layanan untuk kita engage customer kita lebih bagus lagi. Kemudian save, cost saving. Harusnya digitalisasi seperti pada dasarnya teknologi dibuat. Teknologi dibuat itu harusnya dengan tujuan untuk kita bisa mencapai efektivitas dan efisiensi. Kalau itu tidak memperingkas flow kerjaan kita, ngapain kita pakai teknologi? Kalau misalkan teknologi itu tidak bisa saving money kita and saving time kita, ngapain ada teknologi? Nah itu ya, jadi objektif kita dalam menerapkan digital marketing strategy adalah save. Save itu adalah satu tujuan kita untuk cost saving. Sebenarnya nggak cuma cost saving, bisa time saving juga. Ya, time saving. Jadi kita menghemat waktu. Kemudian yang kelima, S-nya adalah sizzle. Ini adalah tentang extend the brand online, reinforced brand gitu ya, brand reinforcement. Jadi gimana kita caranya brand kita itu secara online bisa lebih dikenal.
secara online bisa lebih terhubung, punya interkonektivitas dengan customer kita. Itu adalah 5S yang harus kita perhitungkan ketika kita menerapkan strategi digital marketing. Kemudian ini terkait dengan crafting digital marketing strategy. Tadi udah S yang pertama situation analysis, O objektif, kemudian S itu adalah strategi. Ini tentang crafting digital marketing strategy atau buat digital marketing strategy, ya. Nah, teman-teman ini suka rada bingung gitu ya, biasanya rancu antara strategi dan taktik. Padahal di Sostek tuh ada strategi, kemudian baru taktik. Gampangnya adalah untuk membedakan kalau strategi ini sifatnya lebih visioner dan lebih abstrak, gitu ya. Taktik itu adalah tools untuk kita menerapkan atau mengimplementasikan strategi. Jadi kalau kita udah punya strategi dalam ruang lingkup yang luas, maka alat-alat yang kita gunakan atau implementasi dari strategi itu adalah disebut taktik, gitu ya. Jadi lebih praktiknya seperti apa, lebih praktikal di sini taktik. Ya, semoga teman-teman bisa membedakan antara strategi dan taktik. Oke, ini adalah terkait dengan strategi and tactics gitu ya. Ada digital marketing media. Kita kenal dulu kita kenal yang pertama hanya ada 2 awalnya gitu ya, own, paid, kemudian berkembang menjadi ada earn, kemudian berkembang lagi nambah jadi 4 ada share media ya. Media digital yang biasanya umum orang punyai adalah contohnya punya website, own media gitu ya, website. Kemudian misalkan orang punya sosmed, itu adalah own media yang dibangun oleh dia. Kemudian nanti dia akan pakai yang namanya paid media, karena ternyata nggak cukup gitu. Kita punya sosmed sama website itu ternyata nggak cukup sebagai media digital marketing. Kita pakai yang paid. Ada apa aja paid-nya di sini? Misalkan social media advertising. Kita bayar ya. Kemudian ada fan acquisition, ada lead generation, sponsor konten, itu kita bayar ya. Jadi kita pakai paid media. Kemudian ada earn media. Apa aja earn media? Ini ada media relation, influencer gitu ya. Investor relation, blogger relation, link building, word of mouth. Ini adalah earned media. Media yang kita dapatkan secara dari orang lain, gitu ya, dari pihak lain yang kita dapatkan. Gitu. Dan bisa saja itu tidak berbayar, gitu ya. Contohnya misalkan word of mouth kan kita nggak bayar ya, gitu. Ketika mereka menyukai dengan layanan dan produk kita, maka dengan sukarela mereka menjadi marketer kita, menjadi media marketing kita. Mereka cerita ke teman-temannya, merekomendasikan produk dan layanan kita. Mereka adalah bagian dari earned media. Atau misalkan mereka ngasih review, ngasih bintang contohnya, gitu ya. Atau mereka ngasih komen, gitu. Atau mereka misalkan ternyata yang pakai kita adalah seorang influencer. Kemudian mereka komen tentang produk kita. Karena ini terkait sama influencer relation kalau di sini gitu ya. Nah, itu adalah earned media. Atau misalkan mereka ngasih testimoni. Nah, itu adalah earned media. Kemudian share media itu seperti apa gitu ya. Share media adalah organic social review gitu ya. Sosial forum, sosial monitoring gitu ya. Contohnya misal kayak komunitas, asosiasi. Nah, itu adalah share media gitu ya. Nah, ternyata ada iris-irisannya. Nanti teman-teman bisa lihat gitu ya. Ada own media yang beririsan dengan paid media. Contohnya apa? Email marketing, affiliate marketing gitu ya. Karena apa? Ini sebenarnya kita bisa email marketing, emailnya punya kita gitu ya, tapi kita pakai jasa lain paid media untuk bisa bersinergi gitu ya, bisa berpartner di sini atau affiliate marketing gitu ya. Kita bisa numpang untuk dipasarin. Contoh misal punya sosmed, terus kita minta mereka yang punya follower banyak untuk affiliate sama kita gitu ya.
untuk masarin, kemudian nanti ada pembagian keuntungan dan seterusnya gitu ya. Ini adalah irisan antara own media dan paid media. Karena apa? Sosmednya punya kita gitu ya, tapi kita meminta orang lain yang kita bayar gitu ya untuk bersinergi dengan kita, berkolaborasi dengan kita. Begitupun nanti paid media ada yang beririsan sama earned media gitu ya. Contohnya adalah influencer marketing, experiential marketing, ini kayak tadi ya, testimoni, event marketing, contohnya seperti itu. Nah, kalau misalkan pure dia earned media adalah influencer relation, ada hubungan dengan influencer. Tapi ketika influencer marketing ini menjadi berbayar, maka itu adalah irisan antara paid media dan earned media. Begitupun dengan earned media bisa beririsan dengan share media, gitu ya. Contohnya adalah community building, engagement, gitu ya. Ada loyalty program dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke digital marketing tactics, ya. Nah, di digital marketing tactics ini intinya adalah bagaimana kita reaching engagement, gitu ya. Ini yang di atas awal nih, reaching engagement. Kemudian bagaimana kita bertindak nantinya, gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengkonversi antara awareness mereka menjadi sebuah pembelian. Kemudian kita engage mereka, kita ikat mereka supaya mereka melakukan loyalty, gitu ya. Mereka tidak terpengaruh, mereka imun dengan layanan atau produk kompetitor. Itu kalau udah engage itu pasti mereka loyal gitu ya. Dan kemudian mereka dengan sukarela akan merekomendasikan produk dan layanan kita kepada orang lain sehingga terjadi multiplier effect gitu ya. Oke. Dan itu semua harus bisa terukur melalui key performance indicator. Ada satu matriks yang digunakan untuk mengevaluasi performa dari tactics ini. Contoh KPI-nya ada seperti ini, nanti silakan teman-teman bisa dilihat lebih lanjut gitu ya. Jadi dari 4 aktivitas tentang reach, kemudian act, kemudian engagement, seperti itu nanti dikaitkan dengan medianya apa saja yang dipakai ya. Paid, own, share, earn seperti apa ya. Kemudian ini ada digital marketing funnel gitu ya. Ini ada sebuah rule of thumb yang biasa digunakan untuk mengukur dari performa digital marketing strategy. Gitu. Contohnya adalah ketika kita mampu membuat sebuah konten yang kemudian di sini katakanlah ada 100.000 orang yang melihat gitu yang punya impression terhadap konten kita, maka visitor kita yang sebenarnya hanyalah 10%. Gitu ya. Jadi kan bisa jadi kita misalkan sambil ngelihat gitu ya, misalkan di sebuah sosial media kita ngelihat-ngelihat, kita browsing-browsing gitu ya. Kemudian biasanya dari sekian banyak yang misalkan kita punya Instagram terus orang ngelihat-lihat Instagram gitu ya contohnya. Maka 10%, hanya 10% yang kemungkinan akan melihat akun kita gitu ya. Kemudian ada yang nantinya click through, tapi ada yang nantinya mental gitu, bounces dia, leaves gitu. Biasanya 50% gitu ya. Jadi ada yang 50% akan jadi content reader, kemudian ada yang 50%-nya mereka bounce gitu, atau leaves. Nah, dari situ nanti 20% aja sebenarnya yang serius gitu ya, yang akan serius ngeliatin misalkan feeds kita. Kemudian prospek ini adalah yang nantinya nanya-nanya, misalkan udah mulai mereka bisa add untuk misal nge-like, kemudian mereka komen, itu mereka adalah dalam posisinya adalah prospek, ya. Mereka potensi gitu, potensial customer kita, tapi belum jadi customer karena belum jadi pembelian, belum terjadi pembeliannya. Tapi ketika mereka sudah nge-like, ketika mereka sudah komen, maka mereka adalah prospek customer. Hingga nanti mereka melakukan sales, kemudian mereka loyalty, dan akhirnya mereka customer advocates, atau mereka merekomendasikan produk dan layanan kita kepada orang lain. Bisa dilihat sini kalau misalkan awalnya 100.000 yang lihat, maka sebenarnya nilai penjualan kita hanya 100
100 sales gitu ya, menurun nih gitu ya. Kemudian yang dari 100 sales ini yang kemungkinan loyalty itu hanya 40%-nya aja. Nah, selebihnya yang lain mungkin dia masih tertarik kalau ngelihat promosi dari lain tempat. Dari 40 orang yang melakukan repeat order atau repurchase intention, yang punya repurchase intention, maka biasanya hanya 33%-nya saja yang melakukan atau yang mau merekomendasikan produk dan layanan kita kepada orang lain. Ini rule of thumb-nya begini gitu ya. Jadi PR kita kalau misalkan kita mau menerapkan digital marketing strategi, kita harus reaching ini dulu nih, ad impression gitu ya. SEO-nya harus jalan nih, kita dapetin 100.000. Karena sebenarnya dari sini drop untuk sales-nya ya cuman 100 ini aja gitu. Itu rule of thumb-nya seperti itu. Oke. Kalau ini sama gitu ya. Ini adalah funnel untuk B2B and B2C gitu ya. Yang pertama adalah yang kita lakukan untuk kita melakukan digital marketing strategi, tujuan awalnya pasti adalah awareness. Bagaimana kita mau brand kita disadari oleh masyarakat. Keberadaan kita bikin orang notice gitu ya, bahwa kita ini punya produk loh, kita punya layanan loh gitu ya. Kemudian mereka menjadi berminat dengan produk kita. Kalau mereka udah ngeh sama brand kita, keberadaan kita, terus mereka punya minat, punya interest gitu ya. Kemudian mereka punya pertimbangan. Nah, pertimbangan ini wujudnya kalau secara taktik tadi adalah prospek gitu ya. Mereka punya pertimbangan untuk nge-like, itu kan mereka udah mulai punya penilaian ya gitu ya. Nge-like, komen, nanya produk, misalkan harganya berapa, produknya ready atau enggak, ini bahannya apa gitu ya. Dikirimnya berapa lama, contohnya kayak gitu. Itu mereka mulai punya consideration. Kemudian mereka punya intention, punya niat untuk beli ya. Kemudian menyusut lagi mereka mau mengevaluasi ya. Ketika jadi ada sebuah penelitian ketika sebuah konsumen itu melakukan komplain gitu ya. Sebenarnya mereka punya potensi untuk loyal. Karena apa? Kan customer yang melakukan komplain itu berarti mereka punya ekspektasi yang tinggi terhadap produk dan layanan kita. Kemudian mereka kecewa karena ternyata itu di luar dari ekspektasi mereka. Ketika mereka memberikan sebuah ekspektasi, harusnya berarti consideration-nya udah tinggi. Ya. Pertimbangan terhadap produk dan layanan kita udah tinggi. Itu sebenarnya udah menang kita. Gitu ya. Nah, sayangnya kadang kita eksekusinya nggak pas. Gitu ya. Kita nggak menjawab janji yang udah kita buat. Gitu. Yang akhirnya mereka evaluasinya jadi jelek. Tapi mereka berpotensi ketika misalkan, makanya sering kalau misalkan layanan, ternyata mereka komplain, kita suka kasih misalkan kita kasih gift gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka mau lagi balik ke kita karena sebenarnya mereka udah berekspektasi tinggi terhadap produk dan layanan kita ya. Jadi ini dalam hal evaluasi ada dua sisi. Yang pertama biasanya ada komplain kalau yang sisi negatifnya, yang kedua biasanya mereka ngasih testimoni yang sifatnya positif, ngasih review yang sifatnya positif. Mereka nyanjung layanan dan produk kita gitu ya. Nah, tinggal itu aja pilihannya. Kemudian kalau udah mereka ada buy gitu ya. Setelah punya niat, mereka punya evaluasi, kemudian mereka buy dan lebih bagusnya adalah mereka mau melakukan repeated gitu ya, berulang lagi. Oke, kemudian itu adalah akhir dari SOSTEK kita gitu ya. Jadi tadi ada S yang pertama situation analysis, kemudian O objektif atau tujuan, S yang ketiga SOS gitu ya, itu adalah strategi, kemudian T-nya adalah tactics, kemudian A-nya adalah action, bagaimana action kita, kemudian C yang terakhir adalah penilaian gitu ya, bagaimana kita controlling gitu ya, mengendalikan strategi yang udah kita buat, taktik yang udah kita susun, kemudian action yang udah kita buat, kita kendalikan gimana supaya masih pada koridor yang pas sehingga sesuai atau bisa menjawab objektif yang udah kita susun dan menyelesaikan
situation analysis yang udah kita alami sekarang, gitu ya. Bagaimana dia memberikan perubahan. Oke, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan mengenai strategi digital marketing. Untuk teman-teman, silahkan kalau ada yang kurang jelas kita bisa diskusi pada platform yang berbeda. Kemudian untuk penugasan terstruktur, ini saya jelaskan kepada teman-teman, ini adalah tugas yang nantinya akan teman-teman kerjakan dalam jangka waktu yang cukup lama karena pengumpulannya masih di 5 Oktober 2021, karena tugas ini adalah merupakan bagian dari ujian tengah semester. Di sini adalah teman-teman diminta untuk melakukan observasi sebuah bisnis yang menurut kelompok Anda performa bisnisnya mengalami penurunan, sehingga perlu dilakukan upaya inovatif dengan memanfaatkan digital marketing untuk meningkatkan kemampuannya berdaya saing di dalam lingkungan bisnis, gitu ya. Buatlah materi presentasi yang sistematis, solid, dan komunikatif untuk menjelaskan proses penyusunan strategi digital marketing dan pengendalian implementasinya berdasarkan SOSTEK, ya. Materi presentasi dalam bentuk e-poster, presentasikan dalam waktu maksimal 15 menit. Tugas ini merupakan tugas kelompok yang digunakan untuk penilaian UTS. Ketentuan e-posternya sudah dijelaskan di sini. Poster adalah satu halaman dalam posisi landscape boleh gitu atau horizontal gitu ya. Kemudian dimensinya seperti ini, ada 120 cm lebar, 80 tingginya, resolusi minimum 300 dpi. Kemudian konten dapat terbaca dengan mudah melalui layar komputer pada mode full screen. Kemudian ada struktur poster merupakan bagian-bagian dari SOSTEK yang sudah saya jelaskan. Memasukkan logo MBKM, UNJ, kemudian universitas masing-masing anggota kelompok pada bagian atas poster atau headingnya. Kemudian boleh menambahkan gambar atau grafik untuk mengilustrasikan konten. Kemudian hindari layout teks yang terlalu penuh karena ini e-poster, jadi usahakan jangan banyak teks gitu ya, supaya yang ngelihat nggak pusing gitu ya. Silahkan dikombinasikan dengan gambar, grafik, dan seterusnya. Kemudian perhatikan keselarasan dan kesatuan antara gambar, warna, background, huruf, dan kontras desain layout-nya. Seperti itu tugas untuk e-poster yang akan teman-teman buat. Kalian bisa pakai aplikasi Canva atau aplikasi yang lain yang memungkinkan teman-teman bisa buat digital poster dengan sebaik-baiknya. Oke, sekian dari saya untuk materi digital marketing strategi. Semoga bisa memperkaya wawasan, bisa memberikan insight buat teman-teman terkait tentang digital marketing strategi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.